Sementara itu, Theo memutuskan untuk menginap di hotel bersama putrinya yang bernama Piti. Mereka pun berencana akan mengunjungi rumah Ida setelah 15 tahun lamanya tak pernah bertemu. Pada tengah malam, Theo kembali dihantui mimpi buruk tentang mainan monyet terkutuk itu. Karena merasa gerah, ia pun terbangun untuk menyalakan AC di dalam kamarnya dan berharap bisa tidur lebih nyaman malam ini. Namun, saat hendak kembali berbaring, tiba-tiba teleponnya berdering. Theo yang terkejut itu dari Bill, yang mengabarkan jika pihak kepolisian telah menemukan bibi Ida yang tewas secara mengenaskan. Merasa firasat buruknya ada kaitannya dengan mainan monyet terkutuk itu, Theo langsung meminta Bill untuk memastikan keberadaan mainan tersebut. Di tengah obrolan mereka, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Theo terkejut bukan main saat melihat seorang karyawan hotel ditemukan tewas akibat sengatan listrik. Wait. Akibat dari kejadian itu, Theo segera mengajak putranya untuk berkemas dan bersiap pergi secepat mungkin. Setelah menempuh perjalanan jauh, Theo dan putrinya akhirnya tiba di depan kediaman rumah bibinya. Di tengah perbincangan mereka, Theo dan putranya tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang agen properti yang bernama Barbara. Melihat kedatangan mereka, Barbara langsung menyambut dan mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam, Barbara pun menyampaikan sesuatu yang penting. Jika tidak ada pihak yang mengklaim rumah ini, maka rumah peninggalan bibinya akan segera dijual untuk didonasikan. Terlebih lagi, belakangan ini ia merasa semakin takut karena di sekitar wilayah tersebut sering terjadi kasus kematian misterius. Mendengar itu, Theo pun segera meminta Barbara untuk mengantarnya ke bagian belakang rumahnya. Dan inilah yang terjadi. Kejadian mengerikan kembali terjadi. Barbara ditemukan tewas dengan cara yang sangat aneh di dalam rumah. Tak lama kemudian, Theo dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Setelah pemeriksaan, seorang polwan yang menangani kasus itu meminta Theo untuk sementara tetap berada di kota, karena masih ada beberapa hal yang harus diproses dan diselidiki lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Theo yang masih gelisah berusaha mencari nomor telepon kakaknya. Ia pun membuka daftar kontak di ponselnya dan memeriksa satu persatu. Namun, di tengah pencariannya, matanya tertuju pada sebuah nama aneh yang bertuliskan monyet. Diliputi rasa penasaran, Theo memberanikan diri untuk menelepon nomor itu. Betapa terkejutnya ia saat mendengar suara dari dalam telepon tersebut yang terdengar persis seperti suara kakaknya, Bill. Dan ternyata benar, dalang dibalik semua kejadian aneh ini adalah Bill sendiri. Dipenuhi amarah dan dendam atas kematian ibunya, Bill memilih jalan gelap untuk membalaskan semuanya. Kini, setelah mendapatkan boneka monyet terkutuk dari Ricky, Bill berniat menggunakan boneka itu untuk menghabisi adiknya sendiri. With only one thing left to do. Tak berselang lama, Ricky mencoba menghubungi Bill, yang saat itu sedang duduk di depan deretan monitor. Kemudian Ricky pun menagih upahnya kepada Bill. Namun Bill, yang masih belum berhasil menyingkirkan target utamanya, meminta Ricky untuk bersabar. Ternyata, selama ini Bill menggunakan boneka monyet itu dengan satu tujuan, untuk melenyapkan adiknya. Sementara, Ricky yang mulai kesal karena upahnya tak kunjung dibayar. Sepulangnya ke rumah, ia mengambil seragam polisi bekas dan pistol mini. Nampaknya kini Ricky bertekad untuk bertindak dengan caranya sendiri. Kembali pada Theo dan putranya yang baru saja tiba di hotel, Theo langsung mengambil ponselnya dan menghubungi nomor aneh yang ternyata nomor itu milik Bill. Theo pun memperingatkan Bill agar segera berhenti menggunakan boneka terkutuk itu. Ia menekankan bahwa efek dari monyet tersebut pun sangatlah tidak terkendali, bahkan telah mencelakai banyak orang-orang yang sama sekali tak bersalah. Menyadari bahwa Theo sudah mengetahui rencananya, Bill justru semakin teguh untuk melanjutkan aksinya dan bersumpah tak akan berhenti sampai adiknya itu tewas. Tak lama kemudian,
Theo dikejutkan oleh kedatangan Ricky yang tanpa banyak basa-basi menyampaikan niatnya membawa Theo langsung kepada Bill agar upah yang dijanjikan segera dibayarkan. Setibanya di lokasi, Theo berpura-pura menurut dan berkata, "Jika memang begitu, kami akan menemui Bill." Theo lalu meminta agar putranya, Pete, pergi lebih dulu menemui Bill sendirian. Sementara dirinya tetap tinggal bersama Ricky sebagai jaminan. Tak punya banyak pilihan, Pete akhirnya menurut, meskipun dalam hatinya penuh rasa waspada dan ketakutan. Kemudian, Bill segera melakukan serah terima boneka monyet kepada Pete. Dengan suara meyakinkan, Bill mengatakan bahwa boneka ini harus dimiliki oleh keturunannya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahwa dengan memiliki dan memainkan boneka tersebut, dirinya akan terlindungi dari segala mara bahaya yang mungkin mengancam hidupnya. Sebagai permulaan, Bill meminta Pete untuk memutar kunci di punggung boneka monyet itu, tanpa benar-benar memahami maksud tersembunyi dari permintaan pamannya. Pete dengan polosnya langsung memutar kunci tersebut. Sementara itu, Theo yang masih bersama Ricky tiba-tiba merasakan firasat buruk. Matanya tertuju pada sebuah sarang raksasa menggantung tak jauh dari mobil mereka. Tanpa sempat melakukan apa-apa, malang bagi Ricky, segerombolan serangga keluar dan menyerangnya dengan ganas. Namun ternyata teori Bill kembali gagal, karena efek santet monyet itu lagi-lagi salah sasaran. Dengan dipenuhi amarah, Bill menggeram kesal sambil berkata kasar kepada boneka monyet itu. Bill pun nekat berusaha menabuh drum pada boneka monyet itu dengan tangannya sendiri, berharap kutukan segera bekerja dengan tepat sesuai keinginannya. Akibat paksaan yang dilakukan Bill terhadap boneka monyet itu, seluruh kota kini dilanda kekacauan yang mengerikan. Theo akhirnya tiba dan langsung berusaha memperingatkan Bill untuk menghentikan semua ini. Kalau Bill terus memaksanya, kematian akan terus menimpa pada orang-orang tak berdosa. Dengan penuh rasa iba, Theo kemudian membujuk kakaknya, memohon agar mereka berdamai dan kembali hidup bersama sebagai keluarga. Namun tiba-tiba, Bill akhirnya menjadi korban keganasan monyet tersebut. Dan inilah yang terjadi. Bill pun tewas terkena tembakan meriam yang berada di markasnya sendiri. Di akhir cerita, Theo memutuskan untuk membawa Pete pergi meninggalkan kota itu. Kota yang sudah mengalami banyak kekacauan akibat ulah dari mainan monyet terkutuk itu. Mereka juga membawa boneka monyet terkutuk itu untuk menemukan seseorang yang memiliki kemampuan menyegel, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Dengan harapan baru dan tekad yang kuat, Theo dan Pete meninggalkan kota yang penuh luka itu. Sementara di kejauhan, boneka monyet itu tetap tersenyum beku, seolah menanti kesempatan berikutnya. Dan film ini pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kematian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan harus kita relakan. Film ini juga menekankan kepada kita pentingnya menerima sesuatu hal yang sudah terjadi dan belajar untuk hidup dengan rasa syukur serta tidak penuh dengan rasa dendam. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka pada video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten pada channel ini. Saya Oci pamit undur diri, dan sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye!